Aku pernah sampai di tahap kalau bukannya aku mau bunuh diri ya, tapi aku sempat di tahap yang kayak ini rasa sakit yang aku alamin kalau ketika Kamu sekarang sibuk apa? Sekarang aku lagi ngerjain YouTube sama ada beberapa project lain, cuman baru akan aku umumkan kalau nanti udah launching. Oh, mau bikin apa lagi yang mengejutkan lagi atau apa? Sesuatu yang rahasia, jadi nggak akan ada teasernya sampai nanti benar-benar launching. Baru Jadi jebret gitu biasanya ya. kan kalau di dunia, maksudnya teman-teman gitu ya, teman-teman artis kalau ditanyain misalnya sekarang lagi ngerjain apa nih, kan biasanya cerita kan. Kalau aku pun dulu juga gitu, ya nih lagi misalnya dulu gitu ya, lagi mau nyiapin album atau lagi mau ada film baru. Nah kalau sekarang aku punya pemikiran baru bahwa nanti aja biar ketika karya itu keluar baru aku akan cerita. Sekarang sebagai artis masih aktif? Untuk sekarang sih yang lagi tayang nggak ada untuk sebagai Nggak ada. aktris ya. Atau sinetron nggak ada juga? Baru selesai. Hah? Baru selesai beberapa bulan lalu. Banyak kan? Di YouTube channel. Oh. Gitu. Sekarang semua orang YouTube Bang, karena kan sekarang eranya digital kan. Dapat berapa sebulan dari YouTube? Sekarang jujur aja baru banget AdSense aku di approve karena aku baru launching itu bulan November. Jadi belum dihitungan? Belum monetize. Oh, belum monetize ya? Baru karena kan regulasi YouTube itu kan tiap bulan banyak Betul, perubahan. dan sekarang karena everybody's doing YouTube, jadi kayaknya akan lebih lama nih. Iya, aku aja sampai sempat bingung kok ini nggak di approve gitu. Dan akhirnya baru sekitar berapa minggu lah gitu. Oh, baru ya, sudah ya? Emang Bang Hotman udah berapa AdSense-nya di YouTube? Sejuta. Sebulan berapa? Apanya? Sebulan dapat berapa dari YouTube? Aku nggak ngecek belakangan ini, tapi pernah dapat 50 juta. 50 juta pernah? Kok bisa ya dapat 50 Tapi juta? emang katanya kalau memang banyak viewers dan subscribersnya sangat profitable banget. Maksud gue gini loh, Ca, dapat 50 juta, terus dapat dari kasus-kasus hukum banyak, ya dibagi kayak ke penonton-penonton, bener nggak? Oke, Caca. Oke. Ini tamu ditunggu-tunggu banget nih si Caca nih, karena kalau jujur kalau gue Cak, gue tuh sudah melihat ibaratnya metafora dari seorang Marsyanda, ya Bang, perubahannya dia gitu. Mungkin kalau orang ada beberapa yang kaget dengan perubahannya, termasuk juga mungkin gue pada saat Marsyanda tuh memutuskan untuk jujur, true to yourself gitu. Oke, pertanyaan pertama adalah orang nuduh kamu bipolar. Bipolar itu apa sih? Bukan nuduh, emang itu beneran dan aku yang terbuka kepada publik bahwa memang aku punya. Kamu bipolar. Ya bipolar itu menurut kamu apa? Apa misalnya sebenarnya? Jadi awalnya aku sendiri pun nggak tahu bipolar itu apa. Aku tuh didiagnosa tahun 2009 sampai 2013 baru aku mulai belajar. Jadi ternyata bipolar itu disebabkan kalau gejala-gejalanya itu kalau misalnya tidak di treatment ya. Kalau misalnya aku nggak mau ke dokter, aku nggak saran dokter, nggak tidur cukup dan segala macam tuh bisa jadi oversensitif, bisa jadi sampai parah banget, bisa halusinasi, bisa sampai ada keinginan untuk bunuh diri, bisa mood swing yang mirip terlalu depresi atau apa? ekstrim. Ada depresi salah satu bagian dari bipolar. Tapi kalau misalnya aku mau tetap bisa kerja, tetap bisa bersosialisasi, tetap bisa berfungsi dengan benar lah sebagai seorang individu, aku tetap harus menjalani treatment yang berkelanjutan. Dan itu sifat bipolar itu bisa terjadi hitungan jam atau hitungan menit atau apa? Aku sih, misalnya kamu lagi di rumah satu hari, tiba-tiba kapan saatnya kamu tiba-tiba? Jadi itu bukan bipolar itu tuh bukan sesuatu yang kayak tiba-tiba kita ngamuk tanpa alasan, bukan kayak gitu. Jadi kayak gimana? Coba cerita dulu deh. Segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya dan biasanya orang yang kena bipolar disorder itu ada yang bilang secara genetik memang sudah ada bekal-bekalnya. Tapi karena dia pernah mengalami trauma, misalnya dia pernah dibully, dia pernah mengalami luka batin, misalnya ketika waktu kecil pernah di-abuse atau mengalami pola asuh yang ada traumanya atau apapun itu. Nah itu misalnya dipendem, nah begitu dia dewasa biasanya di usia sekitar 18 sampai 25 baru keluar dan rata-rata orang yang punya mental illness bipolar atau mental bisa kasih contoh nggak? Contoh gitu. Keluar contoh bipolar kamu pernah misalnya dalam masa lalu yang menyolok. Misalnya gitu. Kalau buat Marsyanda, buat Caca tuh Caca akhirnya tahu bahwa there is something inside of you yang namanya, kan waktu itu mungkin kamu nggak tahu namanya langsung itu adalah bipolar ya. Tapi apa yang kamu rasakan? Yang dirasain sih kayak apa ya? Kalau udah parah banget ya. Ya pernah apa? Pernah ngapain kamu waktu lagi parah? Ya maksudnya pernah lempar orang atau lempar piring? Nggak pernah sampai ke tahap yang destruktif. Kasih contoh di mana bipolar kambuh. Nangis. Nangis nggak ada angin, nggak ada hujan, nangis gitu. Bukan, nangisnya ada penyebabnya, cuman aku nggak mau cerita. Loh, tapi kan Ca sebenarnya kan jadi yang sebenarnya namanya tuh gini loh, kayak
semua gejala bipolar itu dialami oleh orang yang juga tidak punya bipolar. Cuman intensitasnya kalau untuk orang yang bipolar tuh lebih berat. Rasanya tuh lebih lebih heavy gitu. Ya, bisa nggak kasih contoh perbuatan kamu yang benar-benar sangat ekstrim gitu sebagai akibat lagi kumat? Kalau aku jujur ya, aku look back ke belakang kejadian-kejadian dalam hidup aku yang kalau orang banyak kira, wah itu jangan-jangan karena dia bipolar. Itu aku sendiri jujur aja ngerasa kalau memang benar itu karena bipolar, pasti akan ada masa di mana aku menyesali. Karena kan kesana impulsif. Tapi contohnya ketika misalnya aku bercerai atau aku pernah memutuskan untuk membuka hijab. Nah aku sampai hari ini, aku menganggap itu adalah proses dari perjalanan hidup aku yang ada banyak pembelajaran yang aku ambil dari situ. Dan itu bukan sesuatu yang impulsif gitu loh. Jadi bukan karena bipolar menurut kamu? Bukan karena bipolar, karena aku gak pernah menemukan diri aku yang kamu bikin dulu, ngapain ya gitu. Yang dulu bikin kamu video-video itu apa? Itu contoh bipolar, apa itu? Itu sebenarnya lagi seru-seruan sama teman-teman aja sih. Kayak aku dari kecil memang hobinya suka, misalnya aku ke rumahnya sahabatku gitu. Kita tuh di kamar dia, cewek-cewek, centil-centilan, nyanyi-nyanyi, pasang lagu, terus kita joget-joget. Emang aku semua teman kecil aku kenal aku tuh seperti itu. Cuman sorry Ca, ini kan Caca akhirnya memblow up adalah kalau nggak salah nih, correct me if I'm wrong, adalah pada saat momentual di mana Caca ini mengupload video. Di video itu Caca tuh antara nangis sama kamu juga kayak marah. Jadi kayak bener-bener full of emotional. Yang kamu bilang, ini buat semua teman-teman gue yang pernah bully gue dan segala macam. Itu kan kayaknya jadi momentual tuh. Bukan, itu sebenarnya yang terjadi itu tuh misunderstanding yang besar banget. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Pada masa itu heboh banget karena sebenarnya ya kalau diceritain tuh kedengerannya konyol. Karena tau nggak apa yang sebenarnya terjadi? Jadi aku tuh lagi dengerin satu lagu nih, favorit aku, lagunya Spice Girls. Judulnya Who Do You Think You Are. Terus udah gitu ada satu bagian di mana musik doang nih, nggak ada liriknya. So aku mikir, kalau gue nih Eminem atau kalau gue ini Jay-Z, gue nge-rap di bagian ini kira-kira kalimat yang gue keluarin tuh apa? So aku nyebut aja nih buat teman-teman SD gue karena aku juga nggak ada dendam. Jadi itu hanya rame-rame doang. Iya, tapi orang mikirnya kayak Marshanda marah-marah, kayak mendramatisir dan ya mungkin penonton suka yang drama-drama jadi mereka percaya. Tapi setelah video itu keluar kan akhirnya jadi kayak berturut-turut dan akhirnya Caca sendiri akhirnya go public cerita bahwa Caca itu mengidap bipolar gitu nggak? Dan kau akui sendiri? Aku membuka itu ketika tahun 2013 apa 2014 karena aku ngerasa hal semacam ini tuh jarang dibahas ya di masyarakat umum dan perlu perhatian lebih. Karena banyak banget orang di luar sana yang butuh bantuan dan nggak mengerti juga gitu apa sebenarnya yang terjadi sama diri mereka atau sama anak mereka atau istri mereka dan mereka nggak tahu harus gimana, sehingga aku merasa mudah-mudahan yang aku lakukan ini bisa menjadi inisiatif yang nantinya bener kan ternyata banyak juga ada beberapa artis lain yang akhirnya mengaku juga membuka diri mereka ada bipolar atau apa dan raising awareness. Tadi Caca bilang, saya nggak pernah ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh misalnya nyerang orang. Maaf gini, kalau orang mental illness misalnya, sorry ya bang, yang kita paling tahu gampangnya kan penyakit kejiwaan tuh misalnya gila. Misalnya nih Caca ya misalnya, kan ada yang kadang-kadang menyerang, nggak mau makan, menutup diri gitu. Tadi Caca bilang sebenarnya Caca melakukan hal yang biasa aja. Paling kayak kamu bilang tadi kamu nangis gitu, tapi intensitasnya lebih sering. Nangisnya kayak apa sih Caca gitu loh? Nangisnya kayak gitu. Tapi sering. Tapi itu benaran? Gak sering. Ya kalau ketika lagi aku gak gini, kalau misalnya aku udah 2 bulan, aku sering kurang tidur. Nah, orang bipolar itu paling nggak boleh kurang tidur. Sorry, itu karena kamu susah tidur, apa karena kamu memang kecapean dengan kerja? Karena aku misalnya lagi banyak pekerjaan dan ada project-project baru yang aku excited about gitu. So aku jadinya pengennya ngerjain aja terus gitu. Nah itu nggak boleh banget. Nah biasanya aku akan jadi bisa salah paham dengan misalnya kalimat-kalimat yang orang ucapkan ke aku tuh mikirnya langsung ekstrim negatifnya. Asumsi aku salah gitu dan jadi karena aku salah paham aku terluka sendiri, so aku nangis, yang orang jadi bingung loh, gue kan tadi nggak ada maksud ke situ, kenapa lo mikirnya gitu misalnya. Kalau sejarah keluarga sendiri ada pengaruh nggak? Kamu termasuk dari keluarga bahagia nggak masa kecil? Papa mamaku bercerai ketika aku umur 7 tahun. Dan dengan segala ya kelebihan dan kekurangan mama dan papa, ada hal-hal yang tanpa mereka sengaja terjadi di masa lalu tanpa sadar itu menimbulkan luka di hati aku. Itu salah satu penyebabnya bipolar kamu bukan? Nggak tahu? Aku juga nggak tahu sih dan aku nggak pernah nanya juga ke dokterku apakah karena mama dan papa atau apa. Tapi aku sih yang aku
ambil pelajarannya sekarang adalah gimana dengan keadaan ini yang mungkin banyak orang bisa ngeliat ini kekurangan, mental illness gitu kan, sesuatu yang penyakit gitu kan. Tapi aku gimana bisa menguatkan banyak orang walaupun dengan ketidaksempurnaan yang aku punya ini. Udah aku mikirnya gitu aja. Kenapa mau membuka diri? Karena banyak orang yang punya mental illness justru they covering it. Karena malu gitu loh, Ca. Lu justru membuka. Iya, sebenarnya di tengah perjalanan jujur itu juga kadang-kadang ada pemikiran sih kayak gue nyaman gak ya membuka ini, gue nyaman gak ya membuka sampai sejauh ini. Tapi aku ngerasa aku pengen banget ada misalnya satu yang nonton acara ini sekarang dan denger aku sharing ini dan dia ngerasa wah gila sih Ca, gue ngerasain yang lo rasain dan gue ngerasa gak sendiri dan gue ngeliat lo masih bisa berjalan, masih bisa kerja, masih bisa bangkit. Gue jadi punya harapan, aku punya misi itu seperti itu. Dan kalau lo bisa, gue bisa gitu ya? Iya, lo aja bisa, gue juga bisa. Padahal gue juga punya kekurangan dan gue ngeliat kekurangan itu real ada di diri lo. Aku gak mau jadi kayak public figure yang putih. Semuanya sempurna kalau gitu. Kira-kira penyebabnya apa? Apakah karena kau tidak merasa nyaman dalam hidupmu, tidak nyaman dalam keluarga sehingga itu sifat itu muncul karena apa sebenarnya? Itu sebenarnya biologis Bang. Bawaan biologis. Jadi ada hormon di otak yang kalau misalnya di orang yang tidak bipolar itu dia tuh keluar dengan normal. Hormon-hormon yang bikin kita happy ada namanya dopamin, oksitosin, serotonin bla bla bla. Nah kalau di orang-orang yang bipolar itu hormon itu tuh ibaratnya kalau nggak nol atau nggak dia defisit, kekurangan. Itulah jadi sering makan obat. Mood dari harus makan obat. Tujuannya obat. Jadi kau sekarang makan obat terus? Minum obat tapi alhamdulillah dari beberapa tahun terakhir aku minum dari 2009. Kenapa Caca justru bilang, padahal papa kamu itu justru sampai ada statement yang bilang papanya Marshanda tuh katanya dibilang berpakaian seperti maaf ya Cahaya gelandangan apa segala macam. Ternyata memang beliau ini adalah pengidap bipolar juga. Nah tapi Caca justru bilang nih di salah satu televisi talk show, justru yang punya peran penting buat kamu sekarang menjadi diri kamu yang dianggapnya kamu tuh adalah cewek yang berani ya gitu, adalah sosok papa kamu. Kenapa? Karena aku di talk show itu aku bilang gini, kalau misalnya mama, aku udah selama ini setiap kali aku dari kecil ya menceritakan soal mama, aku selalu bilang bahwa dia adalah pahlawan buat aku gitu loh. Dan itu udah sesuatu yang sangat jelas. Cuman di momen saat itu aku pengen mengucapkan terima kasih juga yang jarang aku lakukan sebelumnya ke papa. Karena dia juga punya peranan yang besar dengan ketidakadaan dia. Dengan ketidakadaan dia? Yes, oh tidak ada apa ada peranan? Nah makanya, Oke, jadi coba dengan segala kekurangan yang dia miliki, dengan segala sebagai seorang figur ayah kita punya ekspektasi itu A, B, C, D, E yang dia bukannya dengan sengaja karena dia jahat bukan, tapi karena secara mental dia punya keterbatasan, jadi dia nggak mampu memenuhi kewajiban figur ayah. Aku jadi belajar gimana aku let go. Yang tadi aku masih berharap, masih suka kangen, masih suka nyariin, tapi akhirnya lama-lama aku sadar bahwa oh dia tuh bukannya nggak sayang sama gue atau kayak nggak butuh atau dia tuh jahat atau dia tuh orang laki-laki nggak bener, tapi emang dia tidak mampu dan aku justru malah jadi kesian sama dia dan sayang gitu loh, pengen membantu. Jadi melatih rasa compassion ya istilahnya gitu loh. Dan kalau papaku mungkin baik-baik aja dia misalnya mungkin Caca nggak seperti sekarang dengan sempurna, mungkin aku nggak akan belajar yang aku pelajarin sekarang. Oh that's nice, bagus ya, menghargai sosok ayah walaupun ayahnya nggak presence ya. Aku melihat gitu tadi dari cara bicara kamu, you look normal, malah terkesan sangat IQ-nya tinggi. How can you say that you ada bipolar gitu loh? Nggak tahu, aku juga bingung. Ya kan you look normal lah, tajam analisanya. Ya. Aku nggak lihat ada kelainan kecuali kita makin dekat kali jadi gue tahu ya. Oke. Dengan kau ngaku bipolar begini, cowok-cowok pada takut nggak sama kamu? Kehidupan percintaan kamu gimana? Ya, pengaruh nggak, Cak? Pengaruh nggak? Karena cowok kan apalagi yang sudah mapan kayak gue ini kan mau aman. Nggak mau tiba-tiba misalnya. Nggak mau drama. Iyalah, nggak mau drama. Takutnya nanti kita lagi dinner di Plaza di suatu mall bintang 5 atau kau loncat ke meja gitu loh. Serem banget sih. Bayalah. Bedain antara orang bipolar sama kesurupan ya cuy. Capek deh. Itu kan hanya contoh. Itu gimana? Terus? Terganggu gak kehidupan percintaan kamu? Iya, kayak yang tadi Bang Hotan bilang, gak cuman dalam kehidupan percintaan, tapi orang-orang sering aku pun bilang kayak, Cak, lo itu sangat normal sekali loh. Gue bingung lo bipolar. Benar, tapi iya. mungkin itu karena aku udah melewati masa di mana aku belajar bahwa
kesehatan aku dan kebahagiaan aku tuh tanggung jawab aku sendiri. Bukan tanggung jawab orang lain gitu. Jadi kalau aku berantakan atau aku kenapa-napa, ada orang yang punya mental illness dan dia jadi menjadikan itu alasan. Ya gue kan bipolar, jadi gue boleh kurang ajar atau enggak gue boleh jahat. Nah aku belajar untuk gimana menghandle semua itu sehingga aku bisa tetap bekerja dengan profesional misalnya saat syuting sinetron atau syuting film atau apapun itu. Perasaan kau masih ada, kau masih bisa jatuh cinta? Saat ini nih? Ya. Ya bisa sih, bisa aja. Masih normal, nggak ada perubahan? Jangan kayak dia jatuh cinta dulu sama gue. Gitu. Oh gitu ya? Lalu ngarep bang sama gue. Ya, tapi bener, gue saya penasaran kayak abang bilang. Karena dia normal banget kan. Jadi lu tuh. Totally normal. Kok lu bisa sampai ke dokter terus bilang, dok gue tuh kenapa? What happened with me? Apa sih selain lo tadi nangis? Apa segala? Kalau sekarang deh Cak gitu ya. Oh, jangan sekarang deh, sekarang kan lu bilang lu udah got a lot of sebelum-sebelumnya. Apa sih selain nangis tuh lo apa? Anxiety misalnya, gelisah terus menerus. Itu yang saya tanya dari tadi. Contoh ekstrim apa? Jadi gini, sorry Cak, biar orang yang di rumah tahu kalau mereka merasakan hal yang sama, mungkin aja, belum pasti ya, mungkin aja mereka harus cek ke dokter. Dan cari bantuan profesional. Betul gitu, apa sih anxiety, gelisah? Ketika ada perasaan yang begitu intens dan terus menerus, yang sampai kita ngerasa udah punya pemikiran misalnya kalau aku pernah sampai di tahap kalau bukannya aku mau bunuh diri ya, tapi aku sempat di tahap yang kayak ini rasa sakit yang aku alamin kalau ketika berbeda pendapat aja sama orang lain tuh kok sakit banget dan intens banget ya sampai aku tuh nggak sanggup lagi sampai bayang-bayang. Mungkin kalau gue mati cepat gitu apa gitu ya, amit-amit ya, cuman mungkin akan lebih mudah kali ya. Tapi bukannya aku mau bunuh diri karena aku nggak punya mentality yang aku mau bunuh diri, nggak pernah ada seperti itu. Tapi ketika udah sampai ke tahap itu aku langsung sadar kayak wah Enggak, ini bukan diri gue yang sebenarnya nih, gue harus cari bantuan. Apa kau merasa gagal dalam karirmu? Enggak sih, aku merasa banyak banget yang perlu aku syukurin. Oh malah merasa berhasil? Banyak banget, kalau semakin banyak aku hitung malah semakin banyak yang dalam kehidupan rumah tangga merasa gagal walaupun sudah cerai? Enggak. Kenapa Caca nggak ngerasa gagal? Padahal banyak orang kadang-kadang kalau saat mereka bercerai, mereka bilang saya gagal sebagai orang tua, saya gagal sebagai pasangan. Kenapa? Iya karena tolak ukur gagal itu berada di perasaan anak sih ya kalau menurut aku. Ada anak-anak yang orang tuanya masih utuh bersama satu rumah tapi dia ngerasa, sampai aku pernah ada temen yang ngomong, aduh kalau ngeliat nyokap bokap gue selalu kayak gini saling nyakitin satu sama lain, mendingan mereka pisah aja deh dari dulu. Ada yang kayak gitu, jadi kesehatan hubungan seorang suami istri atau ayah dan ibu tuh bukan dilihat dari apakah mereka masih bersama atau enggak, tapi apakah mereka berfungsi atau mereka disfungsional. Itu kan bipolar katanya genetik ya? Ya. Kamu ada rasa takut gak sih nanti turun ke anakmu? Apakah kamu bisa ngelihat juga anak tanda-tandanya gitu? Kalau aku sih mempelajari kalau memang itu genetik, cuman ada cara untuk mencegahnya. Yaitu dari pola asuh. Ketika kita asuh dengan baik, kita tidak pernah neriakin atau mukul atau bentak yang menimbulkan luka batin yang membekas. Nah itu ya insya Allah dia akan baik-baik aja gitu.